penegakan hukum tidak boleh ada tebang pilih. Tidak boleh ada penggunaan hukum sebagai senjata menekan oposisi seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Dan sayangnya Papua sekarang sedang mengalami deforestasi, mengalami penghancuran hutan besar-besaran, terutama di Papua Selatan, di Merauke itu, katanya untuk gula tebu atau untuk sawah. Buat saya 20 triliun tetap kecil kalau kita mau sungguh-sungguh melindungi hak asasi manusia. Oh ya? Tapi kalaupun itu mau dilakukan sekarang, yaitu mencerminkan sikap-sikap yang kurang paham tentang ruang fiskal yang tersedia. Nggak ada itu kemungkinan untuk bisa dapat anggaran seperti itu. Baca aja APBN tahun 2025. Nggak bisa. Ruang fiskalnya sangat terbatas. Janji Prabowo untuk misalnya naikkan ekonomi 8,1% juga hampir nggak mungkin. Profesor di Australian National University Pak Hal Hill itu mengatakan nggak mungkin. Paling hebat 5,1%. Dan itu artinya ada kontraksi ekonomi ke depan. Minggu ini Yopi Hidayat menulis di Tempo, dia mengatakan waspadai masyarakat pasar itu tidak terlalu percaya pada situasi yang sekarang. Bahkan mulai ada capital outflow, uang-uang yang keluar dari Indonesia. Meskipun menjelang pelantikan kemarin ada uang yang masuk 18 triliun kalau nggak salah dia sebut itu. Okay. Tapi ditambah dengan keluarnya berbagai investasi modal itu. Ada yang 10 triliun, 15 triliun dan seterusnya itu. Dan itu akan menimbulkan goncangan ekonomi ke depan. Jadi ruang fiskalnya nggak ada untuk 20 triliun itu. Tapi katakanlah 20 triliun itu kita butuhkan gitu ya. Untuk apa sih? Kalau kita jabarkan idenya kan ya, bikin universitas gitu kan dan nggak ada bikin pengadilan, sejahterakan hakim. Problem penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang diperjuangkan Kamisan itu kan karena nggak ada pengadilannya. Pengadilan terakhir ada di zaman pemerintahan Megawati, dimulai di era pemerintahan Gus Dur. Setelah itu tidak ada. Yang ada adalah proses selanjutan di tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi di era SBY yang semuanya berujung dengan putusan bebas. Setelah itu nggak ada lagi. Hakim-hakim ad hoc, hakim-hakim yang direkrut dari luar karir untuk masuk dalam mekanisme pengadilan HAM ad hoc itu ditelantarkan begitu saja tanpa ada perpanjangan misalnya. Gitu. Tidak ada lagi itu. Padahal Undang-Undang HAM tahun 39 tahun 99 dan Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 26 tahun 2000 mengamanatkan pengadilan HAM dibentuk untuk pertama kalinya setidaknya di 5 lingkungan pengadilan negeri, Jakarta, Surabaya, Makassar, misalnya Medan gitu. Itu aja sampai sekarang nggak terbentuk. Ya, kalau misalnya 20 triliun itu misalnya mau didedikasikan untuk sebuah pembentukan pengadilan hak asasi manusia, itu mungkin akan mengubah. Kalau enggak, buat apa? Kampus sudah banyak. Yeah. Kalau mau bikin kampus. Dan banyak kampus sekarang bertumbangan, nggak ada mahasiswanya. Karena masyarakat nggak punya daya beli, nggak punya kemampuan untuk membayar biaya kuliah. Cek aja data-datanya, lihat. Saya kira sudah banyak data-data diungkapkan bagaimana kampus-kampus menengah bawah itu terutama kosong sekarang. Menurut Abang, bukan karena masyarakat nggak mau belajar, masyarakat mau belajar, ingin belajar. Menurut Abang, Pigai paham soal ini nggak situasi sekarang ini? Waduh, undang deh ke sini. Jelaskan gitu kan. Kalau menurut saya sih ya naif aja. Ya mungkin dia suka pernyataan-pernyataan yang sensasional gitu ya. Dia berkali-kali hubungi saya minta ketemu dan seterusnya, baik sebelum dilantik maupun setelah dilantik gitu. Tapi saya masih belum ada waktu karena ngurus anak-anak saya sekolah dan lain sebagainya. Lanjut Bang, itu soal kepahaman. Menurut Abang, kualitas Menteri HAM sekarang Lateras Pigai itu dalam memahami penegakan HAM. Saya nggak ingin merendahkan orang ya, kecuali pernyataannya atau kecuali kebijakannya salah dalam bidang hak asasi manusia gitu, seperti Pak Yusril. Secara pribadi saya hormat gitu ya. Tapi kalau pernyataan itu harus saya akui kebenarannya, nggak bisa saya. Kalau salah ya salah buat saya, siapapun dia. Setuju. Bang, kalau ini kan presiden dari zaman Soekarno sampai akhir zaman Pak Prabowo hari ini kan punya cita-cita masing-masing, Bang. Untuk dilihat dunia seperti apa. Dalam konteks HAM, bagaimana sebenarnya dunia ini, negara-negara lain internasional ini memandang Indonesia, Bang? Ya,
sekarang ini dunia sedang punya masalahnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan ada semacam tingkat prioritas masalah hak asasi manusia yang mungkin membuat masalah HAM di Indonesia tidak terlalu besar. Misalnya kalau dibandingkan dengan yang terjadi di Gaza atau di tepi barat, ya, di wilayah Palestina gitu, atau di Ukraina gitu, atau di Rakhine Utara di Myanmar misalnya itu. Nah, jadi mungkin dunia harus mengurus masalah-masalah itu terlebih dahulu karena kematian orang tiap waktu, misalnya di Gaza misalnya gitu. Yeah. Anak-anak kita, wah saya nggak kuat lah kalau ikuti beritanya gitu. Karena itu problem yang sekarang ini jadi prioritas dunia. Yang kedua adalah hancurnya hutan. Jadi dunia sekarang lebih membicarakan tentang ancaman krisis iklim ke depan. Ada 3 hutan yang tersisa di dunia ini. Hutan yang benar-benar dibutuhkan. Yang pertama itu Kongo, kedua itu Amazon, ketiga Papua. Dan sayangnya Papua sekarang sedang mengalami deforestasi, mengalami penghancuran hutan besar-besaran, terutama di Papua Selatan di Merauke itu, untuk katanya untuk gula tebu atau untuk program Prabowo. Sawah. Ya, dimulai dari pemerintahan Jokowi gitu. Tapi itu berapa pohon yang hancur? Itu kan ada burung cendrawasih, ada kanguru, ada begitu banyak binatang yang hidup di dalam hutan-hutan itu. Dan itu adalah ekosistem yang membuat udara kita, air kita, tanah kita itu bisa menghidupi manusia gitu. Kalau itu hancur pula kehidupan. Setidaknya di Papua. Dan kalau 3 hutan itu hancur, Amazon, Kongo dan juga Papua, ya dunia akan menemui akhirnya, menemui ajalnya itu. Mungkin itu yang di dalam kitab suci disebut sebagai Yaumul Qiyamah, hari-hari kiamat itu, hari di mana gunung-gunung hancur, gimana bumi itu hancur, terbakar dan seterusnya itu. Bukan karena Tuhan yang misalnya membuat itu, ya karena manusianya. Karena manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya dalam konteks uang, ekonomi, kekuasaan gitu ya. Mereka membayangkan hutan Papua yang besar itu kalau kita belah-belah, kalau kita tebang, kalau kita jadikan nikel, wah sekian triliun kita dapat misalnya. Atau kita jadikan tambang emas sekian triliun itu. Saya pernah lihat peta geologi tambang di Papua, tambang emas yang baru di Papua Tengah di wilayah Intan Jaya misalnya itu besar sekali. Peta ISDM, dan dijelaskan ke saya bahwa itu 300 tahun nggak akan habis emasnya. Saya katakan jangan-jangan dalam 300 tahun itu kita tidak lagi memiliki orang Papua sejumlah seperti yang sekarang. Lihat aja pengalaman Australia dengan suku aborigin, pengalaman New Zealand, Selandia Baru dengan Maori, pengalaman Amerika dengan suku-suku Indian. Hancur. Apa itu yang kita bayangkan ke depan? Saya kira enggak lah. Apalagi kalau kita kembali ke cita-cita pendiri bangsa gitu kan, bukan itu. Kan dunia-dunia dulu dalam masa kepresidenan Soekarno misalnya, membayangkan dunia yang benar-benar bebas dari penghisapan atau dari eksploitasi besar-besaran seperti itu. Makanya Soekarno dulu menggagas konferensi Asia Afrika untuk melawan segala bentuk penghisapan itu, entah itu dalam bentuk kolonialisme gitu, penjajahan seperti Jepang dulu datang ke Indonesia atau Belanda datang ke Indonesia, atau itu kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang eksploitatif, yang menghisap gitu, yang hanya menguntungkan yang kaya dan tidak mempedulikan yang miskin misalnya gitu. Nah, di dalam konteks itu menurut saya penting mungkin tahun depan lah kita harus mikirkan peringatan itu konferensi Asia Afrika itu. Soekarno nggak selalu setuju soal hak asasi manusia. Soekarno punya keberatan-keberatan pada misalnya kebebasan individu dan seterusnya. Tapi kalau saya perhatikan itu, dia ingin benar-benar ada kritik terhadap kebebasan individu dalam pengertian yang mengandaikan kebebasan ekonomi tanpa memperhatikan kesetaraan atau tanpa memperhatikan pemerataan ekonomi itu, keadilan sosial. Jadi perdebatannya selalu antara political freedom dengan social justice gitu, antara kebebasan politik yang melindungi kebebasan individu penting menurut saya, dan kebebasan sosial atau demokrasi sosial atau keadilan sosial. Itu kan dulu sebenarnya sila keempat, sila kelima itu satu nafas. Sila keempat tentang kebebasan politik, tentang demokrasi, sila kelima tentang keadilan sosial. Itu mestinya satu nafas lah. Nah yang dilakukan oleh ekonomi pertumbuhan sekarang ini nggak mempedulikan tuh yang sila kelima, bahkan nggak mempedulikan sila yang pertama, kedua,
tapi sering menggunakan jargon sila ketiga. Demi NKRI, demi gitu-gitu kan. Nah itu banyak rezim-rezim fasis yang memang mengandalkan retorika-retorika bangkitnya sebuah bangsa gitu-gitu. Mengagungkan bangsa sampai akhirnya menimbulkan rasa superior, rasa yang lebih tinggi seolah-olah dia merasa paling hebat, paling mulia gitu. Seperti ras Arya di Jerman di zaman Hitler gitu kan. Yeah. Ada dimensi rasisme di dalam fasis itu. Nah itu harus kita cegah supaya tidak terjadi di Indonesia gitu. Ada rasanya yang seperti itu, Bang? Ya ada lah, ya sejumlah politisi kan tiap pilpres ada pidatonya itu seolah-olah pribumi yang paling murni Indonesia, pribumi yang harus dibela habis, di luar itu yang non pribumi gitu. Bukan bagian dari Indonesia, yang asing itu kan rasis sebenarnya itu. Seolah-olah perjalanan kehidupan bangsa Indonesia nggak pernah melibatkan atau nggak pernah dikontribusikan oleh orang-orang yang misalnya Cina atau Tionghoa, banyak tokoh-tokohnya bisa kita sebut gitu kan. Nah tapi pandangan-pandangan semacam ini memang tidak populer gitu. Yang populer itu adalah Amerika hebat dulu. Sekarang kita buat lagi Amerika hebat. Make America great again. Yeah. Sama seperti politisi di Indonesia gitu kan. Prabowo juga dulu begitu kan itu. Indonesia itu bukan demokrasi seperti Barat dan seterusnya gitu kan. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena dulu Indonesia hebat dan seterusnya. Padahal kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bisa buruk itu akibatnya. Tidak ada pemilihan langsung, hak pilih kita langsung untuk menentukan siapa pemimpin kita, presiden kita tidak akan ada lagi. Artinya juga bahwa kekuasaan presiden ke depan tidak akan bisa dibatasi. Kalau undang-undang yang sekarang kan, undang-undang dasar yang sekarang 2 periode. Jokowi nggak bisa bertahan sampai 3 periode karena ada undang-undang dasar yang sekarang. Kalau pakai undang-undang dasar yang dulu, dia bisa 3 periode. Meskipun sudah dibatasi 2 periode, menurut saya, ini beberapa orang juga mengatakan begitu, seperti Pak Marzuki Darusman, yang sekarang ini sebenarnya periode ketiga. Ya kan, anaknya wapres, menteri-menterinya tetap penjabat misalnya, Kapolrinya tetap, Panglima TNI tetap itu. Kata Pak Marzuki Darusman, ini sebenarnya periode ketiga pemerintahan Jokowi. Secara biologis dia tidak ada di istana, tapi secara politis dia ada di mana-mana gitu. Jangan-jangan ada di sini juga gitu. Sedikit soal Amerika nih Bang. Kita kan baru election terpilih nih Donald Trump. Bagaimana Bang melihat Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo dengan Amerika di pemerintahan? Gak ada bedanya nanti. Gak ada bedanya dalam arti misalnya sama-sama sangat nasionalis kan, dan akan menimbulkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Atau sama-sama tidak peduli pada pengurangan emisi, akan terus melanjutkan penghancuran hutan. Gitu. Sama-sama tidak peduli pada lingkungan, hak asasi manusia. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kalau terpilih Kamala Harris misalnya akan lebih baik saja. Banyak kritik terhadap Partai Demokrat, terhadap pemerintahan Amerika, bahkan di bawah pemerintahan yang pro hak asasi manusia dan lingkungan gitu ya. Tapi Donald Trump ini seperti menyuarakan kegelisahan banyak kelas pekerja di Amerika gitu. Nah sayangnya perjuangan kelas pekerjanya itu berdimensi rasis gitu. Seolah-olah hanya untuk kelas pekerja kulit putih. Dan bagi orang seperti Trump yang Amerika itu yang kulit putih dan Kristen. Dulu kan Obama juga diserang dengan cara itu. Obama bukan kulit putih. Obama bukan Kristen. Dibongkar-bongkarlah nama H-nya Obama itu adalah nama Hussein misalnya gitu kan. Jadi dituduh seperti di Indonesia juga begitu. Jokowi ini komunis misalnya gitu, Singapura, Cina gitu kan. Itu retorika pemimpin fasis gitu yang dulu pernah disampaikan oleh siapa namanya Mussolini dan Hitler di Italia dan juga di Jerman itu. Jadi nggak akan ada bedanya itu ke depan menurut saya. Nggak akan ada bedanya. Keduanya juga sama-sama menghadapi krisis ekonomi, menghadapi ruang fiskal yang sangat terbatas gitu. Akhirnya tidak akan mempedulikan hak asasi manusia. Apalagi Donald Trump udah mengancam akan mengusir para imigran. Kan ciri khas dari pemimpin-pemimpin dunia yang fasis, yang rasis belakangan ini atau 10 tahun terakhir atau sejak krisis ekonomi Inggris tahun 2008 itu kelompok masyarakatnya juga ikut-ikutan karena retorika para politisinya. Seolah-olah pekerjaan di Inggris misalnya hanya untuk orang Inggris, bukan untuk orang pendatang. Gitu. British job for British workers gitu. Sama, American job for American people. Jerman juga begitu gitu. Meskipun Jerman masih lebih baik situasi politiknya menurut saya. Tapi beberapa negara kayak India, Brazil di bawah Bolsonaro atau Hungaria di bawah Viktor Orban atau Filipina di bawah Rodrigo Duterte itu cenderung rasis. Dan gak peduli sama yang miskin gitu. Kelompok-kelompok miskin mengalami stigma-stigma negatif bahkan di Filipina gitu. Apalagi Myanmar gitu.
orang-orang ras minoritas Muslim seperti Rohingya dianggap bukan bagian dari Myanmar. Nah, itu bukan bagian dari Tang Kien Tao atau ras-ras atau suku-suku asli Myanmar. Padahal penentuan ras-ras asli itu baru berlangsung tahun 80-an setelah ada undang-undang kewarganegaraan. Sebelum itu, bahkan di tahun-tahun awal kemerdekaan Myanmar, sejumlah politisi di Myanmar adalah orang-orang Rohingya gitu. Jadi ada penghapusan sejarah. Nah, itu akibat dari kudeta militer tahun 70-an itu. Nah, itu ada semacam, ya di masa Orde Baru juga begitu kan. Di masa Soekarno, ketika Soekarno digulingkan, itu naik pemerintahan yang ditopang oleh militer, ada yang dikambing hitamkan. Siapa? Tionghoa itu. Larangan terhadap komunisme itu termasuk larangan terhadap segala ritual orang-orang Tionghoa. Imlek kan nggak boleh, kewarganegaraan diragukan, harus bikin segala macam syaratnya gitu kan. Itu politik diskriminasi yang selalu muncul dari pemimpin-pemimpin fasis. Selalu menyediakan siapa yang akan dikambing hitamkan gitu. Kalau di Amerika ya Muslim dan imigran gitu. Orang-orang imigran dianggap para pemerkosa, dianggap para kriminal. Muslim dianggap para teroris gitu oleh Donald Trump gitu. Nah, ini akan menimbulkan banyak ketegangan. Di Indonesia ada kemungkinan seperti itu, Bang? Bibit-bibitnya banyak gitu. Karena Indonesia juga kalau baca buku Alberto Toscano itu ya termasuk late fascism, termasuk fasisme tingkat fasisme akhir yang muncul tahun 60-an gitu sejak peristiwa 65. Chile juga masuk tahun 70-an setelah ada kudeta terhadap Salvador Allende dan menaikkan Jenderal Soeharto-nya Chile, namanya Augusto Pinochet misalnya gitu. Banyak orang diculik, aktivis diculik, dihilangkan secara paksa dan seterusnya itu. Nah, itu fenomena dunia kalau kita bicara dunia. Jadi dunia sekarang sebenarnya tidak sedang dalam kondisi yang ideal karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang justru sedang menyerang nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kelestarian alam atau perlindungan satwa dan lain sebagainya. Mereka nggak peduli, yang peduli adalah bagaimana menjawab krisis ekonomi ini. Apa itu karena dorongan oligarki yang terlalu demonstratif, Pak? Iya, bisa juga kan. Kalau kita lihat kondisi di Indonesia, oligarki sangat menentukan itu politik. Partai-partai politik kan seharusnya yang paling punya wewenang lah untuk mengambil keputusan-keputusan di tingkat negara dengan undang-undang. Tapi ternyata itu tidak, karena partai politik juga tidak punya kemandirian ekonomi. Nggak ada pendanaan mandiri kan sejak tahun 60-an akhir itu hampir di seluruh dunia tidak ada lagi partai yang bisa memiliki dana-dana mandiri dari iuran anggotanya. Indonesia pernah mengalami itu tahun 40-an, 50-an, sampai 60-an awal itu anggota-anggota partai Masyumi atau partai PSI atau partai PKI misalnya gitu membayar iuran. Dan iuran-iuran itu membuat para fungsionaris partai bertanggung jawab pada anggota gitu. Nah setelah itu nggak ada lagi di dunia itu. Jerman akhirnya bikin sistem subsidi, Turki juga gitu. Indonesia di bawah Gus Dur tahun 99 memberikan subsidi buat partai. Tapi tahun 2005 dipangkas lagi oleh SBY misalnya gitu. Akibatnya partai-partai mulai terjebak dalam korupsi yang sistemik, mencari dana-dana mandiri, mencari dana-dana sendiri gitu kan. Berapa banyak ketua partai, pimpinan partai yang tersangkut korupsi katanya. Tahun zaman-zaman SBY misalnya gitu. Nah itu mencerminkan partai memang ini bukan soal pimpinannya bejat secara moral, bukan, tapi korupsi sistemik itu korupsi yang memang terjadi karena sistem, siapapun orangnya gitu. Orangnya sebaik apapun, sesoleh apapun gitu, kalau dalam sistem yang seperti itu bisa tersangkut gitu. Nah itu karena problem pendanaan partai. Itu baru salah satu saja penyebabnya kenapa partai itu tidak bisa mengendalikan negara dari kepentingan oligarki. Salah sebab yang lain ya ideologi. Hampir nggak ada partai yang sekarang ini masih ideologis gitu ya. Beberapa sarjana mengatakan PDIP masih lah. Ya bisa jadi karena suara partainya cukup konsisten 18% dari pemilu sebelumnya ke pemilu yang sekarang misalnya gitu. Tapi yang lain nggak ada. PKS. Orang kumpul di dalam pidato partai bukan karena pengen dengar tokohnya, karena ingin misalnya menyimak dangdut koplonya misalnya gitu kan. Misalnya gitu ya. Kepentingan pribadi. Nah itu problem dalam partai kita ya. Bukan berarti partai harus dibubarkan, bukan berarti kita nggak perlu lagi partai. Perlu, harus diperbaiki, harus direformasi, harus didemokratisasi, harus dimandirikan kembali, harus disubsidi dana itu untuk partai supaya partai ke depan bisa tetap tumbuh sebagai penyeimbang pada kekuasaan eksekutif gitu. Kalau enggak kan
nggak ada partai, nggak ada oposisi, ya bukan demokrasi namanya. Iya misalnya gitu ya. Di parlemen banyak yang menyebutkan pengamat, termasuk juga Mbak Bivitri di Tempo Hari kesempatan podcast, sebenarnya nggak ada posisi di parlemen saat ini. Yang hampir nggak ada. Tapi kan kalau kita mau lihat kasuistik gitu ya, kayak undang-undang pilkada yang terakhir ya, misalnya PDIP cukup oke lah sikapnya gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya hampir nggak ada yang mendeklarasikan sebagai oposisi gitu ya. Di PDIP kan sebenarnya terbelah kan, kubunya Mbak Puan dan Bambang Pacul seterusnya kan cenderung akomodatif terhadap pemerintah Jokowi maupun yang sekarang. Kubunya Hasto misalnya dan lain itu kan cenderung kritis tuh ya. Bu Mega juga cenderung kritis meskipun tampaknya kultur oposisi partai-partai secara keseluruhan memang lemah. Kalau PDI mungkin punya sejarah itu, P3 sebenarnya punya, tapi sayangnya kan kemarin nggak dapat suara. P3 punya tuh dalam arti sejarah Orde Baru, dia cukup dinamis lah, cukup bisa, meskipun P3, PDI dan Golkar ketika itu kan sebenarnya bagian dari rekayasa politik Orde Baru untuk mengesankan seolah-olah kita punya kehidupan multipartai. Padahal itu sebenarnya hasil dari fusi partai, hasil pembubaran partai yang sebelumnya misalnya cukup vokal, cukup mengartikulasikan kepentingan masyarakat, termasuk PKI. Bang, soal military way Bang, ini terakhir nih Bang. Kita pengen bahas soal military way. Pak Prabowo kan di mana-mana ngomong soal itu ya, tapi ketika kita nanya menterinya apakah akan militeristik yang dalam hal ini akan mendahulukan apa kepentingan militer lah atau apapun lah gitu Bang. Gimana menurut Abang? Ya, military way itu istilah yang netral sebenarnya. Jalan militer, cara militer gitu kan, gaya militer, ala militer, apapun lah ya. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam sistem pemerintahan ada banyak studi tentang itu. Studi Magonali misalnya tahun 2022 melakukan studi bagaimana military way itu akhirnya menimbulkan militerisasi di dalam pemerintahan. Dan karena militerisasi itulah kemudian pemerintahan itu terjebak ke dalam korupsi akibat ketertutupan. Contohnya mana? Chad, Mali, Zimbabwe. Masa negara kita disetarakan dengan negara-negara, masa presiden kita disetarakan dengan Robert Mugabe misalnya gitu di Zimbabwe gitu kan. Itu negara-negara yang menerapkan military way gitu. Apakah sejahtera? Enggak. Apakah bersih dari korupsi? Enggak gitu. Lalu ada negara yang nggak pakai military way sejahtera ya banyak, negara Nordik, Norwegia, Swedia dan seterusnya, New Zealand misalnya, Australia gitu kalau atau Asia yang lain gitu kan nggak pakai cara militer. Tapi saya mau mengatakan istilah itu netral dan sistem militer itu benar kalau ditempatkan di dalam tempatnya, di dalam kehidupan militer, organisasi militer. Tapi kalau di dalam kehidupan sipil, kehidupan pemerintahan sipil nggak bisa. Pemerintahan sipil itu kan bukan berdasarkan perintah, dia berdasarkan pemilu. Pengambilan keputusannya dengan musyawarah. Sementara di dalam sistem kemiliteran komando hierarkis dari atas ke bawah. Dan itu memang dibutuhkan karena militer disiapkan, dididik, dilatih, didirikan, dibiayai, dipersenjatai untuk perang. Masa kalau saya perang gitu kan pas serang pasukan bilang kita bahas dulu Pak, kan nggak mungkin, keburu kalah misalnya gitu. Atau diperintahkan maju malah nggak mau gitu kan, itu nggak mungkin gitu. Nah itu bisa, makanya di militer dikenal indisipliner atau disersi atau apapun lah, pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketidakpatuhan gitu. Nah di dalam pemerintahan sipil, dalam pemerintahan yang demokratis, ya saya kira kalau itu diterapkan akan keliru gitu, akan timbul masalah gitu. Masalah apa? Nah, masalahnya bisa macam-macam, bisa ketertutupan. Ya, tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat di menteri atau di DPR misalnya gitu. Ketertutupan anggaran, ada korupsi misalnya alutsista. Wah, dia bilang ini rahasia negara. Kalau kita buka, nanti negara lain tahu. Akhirnya membuka rahasia kita dan kita bisa jadi dilemahkan. Lah ini korupsi. Gitu. Sama seperti pembunuhan Munir dulu. Ini melibatkan Badan Intelijen Negara. Jangan dibuka. Ini rahasia negara. Nanti mempermalukan Badan Intelijen Negara. Terus dibiarkan gitu. Busuk dong lama-lama. Itu kan duri dalam daging. Duri itu harus kita cabut di dalam Badan Intelijen Negara, dari daging Badan Intelijen Negara, supaya Badan Intelijen Negaranya bisa disembuhkan, bisa sehat lagi. Memang sakit, cabut duri itu sakit sekali. Tapi setelah itu dia bisa sembuh. Kalau dibiarkan, ditutupi atas nama rahasia negara, dia akan membusuk. Sama seperti korupsi. Korupsi di dalam apapun ya, alutsista atau bansos atau apapun lah. Saya tidak mau berpretensi atau tendensius pada satu kementerian tertentu. Di semua kementerian gitu. Jadi
military way itu tepat kalau memang kita mau terapkan itu di dalam sistem keorganisasian militer. Perlu kedisiplinan, perlu kepatuhan. Bahkan di dalam kemiliteran saja kan nggak bisa sembarangan juga. Bukan berarti bahwa perintah atasan harus selalu dituruti, kan enggak. Kalau perintah atasannya misalnya bunuh orang, siksa orang, itu bisa ditolak. Paling tidak seorang bawahan bisa bertanya kembali apa benar perintahnya membunuh, menghilangkan. Misalnya komandannya bilang, ya benar. Kan dalam masa Orde Baru atau bahkan awal-awal Orde Baru kan, awal-awal reformasi kita masih tahu tuh perintah pembunuhan itu biasanya nggak selalu kata-kata pembunuhan, sukabumikan. Maksudnya dibawa ke Cisaat atau Cibadak di Sukabumi atau dibawa ke Pelabuhan Ratu kan kita nggak tahu. Misalnya, ini maksudnya apa? Disukabumikan, jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu, ya kan? Atau dibunuh kan gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang pasukan bingung kan, perintahnya gimana nih? Sukabumikan itu kan, sekolahkan. Nah, beneran didaftarkan sekolah atau dipenjarakan misalnya gitu. Ya sama lah di dalam kehidupan masyarakat awam kita, kadang-kadang udahlah kita sekolahkan aja nih misalnya sertifikat gitu kan, atau kita sekolahkan aja nih STNK. Maksudnya digadaikan misalnya gitu. Ada bahasa-bahasa implisit yang semacam itu kan gitu. Dan seorang prajurit berhak untuk mempertanyakan kembali perintah itu 2 kali. Kalau tetap dia dilaksanakan dan dia dipersalahkan secara hukum, dia bisa dibebaskan, kecuali pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu tidak mengenal doktrin superior orders gitu. Saya hanya melaksanakan perintah, karena itu dia saya siksa, saya hilangkan dia, saya bunuh dia, nggak bisa. Jadi ada tetap batasnya. Tapi kalau kejahatan biasa yang ada dalam KUHP ya masih bisa lah ditoleransi. Setidak-tidaknya ada alasan pemaaf atau ada alasan meringankan hukumannya misalnya gitu. Jadi seperti itu, di dalam militer aja masih ada ruang untuk bertanya balik gitu kalau sesuatu yang diperintahkan itu melanggar hukum. Berarti Bang Usman, izin saya ngambil kesimpulan, Bang Usman berarti nggak setuju kalau military way ini terus diterapkan secara dalam di sistem pemerintahan? Iya enggak lah, untuk apa? Berarti rakyat Indonesia juga mesti mewaspadai gaya kepemimpinan Prabowo ini dong? Iya. Cuman masyarakat Indonesia juga mungkin ya sedang sibuk dengan urusan-urusan ekonomi mereka juga, karena sekarang ini kan situasinya sangat sulit gitu. Bagi mereka tuh yang penting pemerintahan itu bisa deliver, artinya bisa menghadirkan kemurahan sembako, misalnya beras gitu, minyak gitu kan, alasan-alasan praktis masyarakat yang bisa tercermin dalam berbagai polling ya tentang approval ratingnya Jokowi gitu kan. Mereka kayaknya udah, meskipun menurut saya mereka tuh pantas lah mendapatkan pemimpin yang lebih layak gitu dari yang sekarang ini ada gitu. Cuman kan sistem pemilu kita nggak memungkinkan untuk itu gitu. Oke, terakhir Bang Usman, penutup mungkin closing statement ya, Bang Usman sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International, harapan kepada bangsa ini di masa pemerintahan Prabowo itu soal penegakan hukum dan demokrasi seperti apa, Pak? Ya, pertama dalam konteks penegakan hukum tidak boleh ada tebang pilih. Tidak boleh ada penggunaan hukum sebagai senjata menekan oposisi seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ya, itu kan banyak kasusnya, Airlangga Hartarto, Tom Lembong yang terakhir gitu kan. Atau Hasto dipanggil berkali-kali misalnya gitu. Atau hukum digunakan untuk menekan oposisi dari masyarakat sipil, dikriminalisasi hanya karena memperjuangkan lingkungan, mempertahankan tanah adat, Serba Tua di Sumatera Utara, atau Daniel di Jawa, Pulau Karimun misalnya, atau di Papua gitu kan, itu banyak kan orang-orang dikriminalisasi gitu. Jangan sampai hukum digunakan untuk itu. Dirempang gitu kan, Bang Long kalau nggak salah dikriminalisasi juga. Nah, yang kedua soal demokrasi, ya demokrasi itu harus ada keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif gitu. Nah, pemerintahan Jokowi sayangnya sudah menebalkan kekuasaan eksekutif itu sehingga tidak ada lagi keseimbangan dengan kekuasaan legislatif, bahkan dengan kekuasaan yudikatif. MA udah tidak lagi dipandang independen, bukan hanya karena kasus terbaru soal Saru Richard itu, tapi juga karena putusan yang sebelumnya yang memungkinkan misalnya Kaisang misalnya bisa memungkinkan untuk ikut pilkada dan dilantik pada usia yang sebenarnya belum layak. Bahkan MK juga sudah tidak lagi diakui sebagai lembaga yang benar-benar independen. Komite HAM PBB tahun ini pada bulan Maret untuk pertama kali bertanya itu tentang integritas pemilih Indonesia.
dan mengkritik pemerintah Indonesia, khususnya presiden, karena menggunakan pengaruh yang tidak semestinya untuk ya menggunakan MK, menurunkan syarat usia minimal demi kepentingan anaknya meraih kedudukan tinggi itu. Jadi di dalam yudikatif udah lemah. Legislatif juga gitu. Udah hampir semua sarjana mengatakan tidak ada oposisi di Indonesia. Hari-hari pertama sidang parlemen, kan saya punya banyak kawan juga jadi anggota dewan. Dia bilang pas paripurna bahkan nggak bisa pencet mikrofon itu, nggak nyala itu mikrofon untuk interupsi gitu. Udah diputuskan di tingkat pimpinan fraksi. Jadi parlemen itu udah nggak punya otonomi untuk mengambil keputusan-keputusan semacam itu. Hal yang teknis deh, renovasi ruangan. Setiap anggota DPR udah diberitahu bahwa ruangan akan direnovasi sekitar 400 sampai 500 juta. Padahal uangnya kecil sekali menurut saya. Artinya untuk biaya sebesar itu, jangan-jangan ada markup. Nah, itu. Jadi kehidupan demokrasi kita sebenarnya sudah sangat turun kualitasnya. Gitu. Ya kalau disederhanakan, ruang publik untuk kritik, untuk protesnya sudah sangat rendah. Menjelang pelantikan kemarin anggota BEM di berbagai kampus nggak bisa keluar kampus kan. Ditekan, dikepung oleh aparat, nggak bisa keluar. Erlangga akhirnya bikin poster atau spanduk itu malah dibekukan, misalnya gitu kan. Belum lagi kalau kita bicara 22 Agustus lalu, ketika mereka berhasil turun ke jalan, banyak yang mengalami represi, ditangkap secara sewenang-wenang gitu. Dan seterusnya. Yang kedua ya tadi oposisi gitu. Padahal dua ciri ini sangat penting untuk sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi. Dan yang ketiga, pemilu yang berintegritas. Sampai pemilu 2019, Indonesia masih dipandang hanya mengalami dua masalah, yaitu lemahnya oposisi dan lemahnya ruang publik untuk kritik. Masih punya pemilu yang jujur, luber, adil. Sekarang masih luber, tapi tidak jujur dan tidak adil. Jangan-jangan misalnya akhir tahun ini atau awal tahun depan, lembaga-lembaga indeks demokrasi dunia, misalnya FIDEM, Freedom House, atau misalnya Economist Intelligence Unit, akan menetapkan status Indonesia bukan lagi negara demokrasi. Bukan lagi negara demokrasi dalam kualitas yang rendah, tapi mungkin dianggap sebagai negara misalnya campuran atau rezim hibrid rezim. Jadi dibilang demokrasi ya ada unsur otoritariannya, dibilang otoriter ya masih ada pemilunya gitu kan. Tapi pemilunya ya sebenarnya tidak lebih dari sekedar ajang untuk pemerintahan otoriter berkompetisi. Itu beberapa istilah yang kemarin muncul di Australian National University, competitive authoritarianism gitu. Jadi otoritarianismenya tidak mutlak, masih ada pemilu. Tapi kan tidak mungkin dalam kompetisi dimenangkan oleh kita, pasti dimenangkan oleh pemerintah yang otoriter itu. Gitu. Itu sama seperti anak muda kan harusnya mendukung Gibran, anak muda masih usia gitu jadi wakil presiden. Iya coba aja anak muda lomba di pilpres nggak akan menang itu, karena udah nggak seimbang kan gitu kan. Misalnya kita balapan nih bertiga, ya kan. Anda pakai Harley Davidson gitu kan, Anda pakai CBR, saya pakai Scorpio, udah pasti yang menang ini. Yang kedua ini pasti saya belakangan kan, misalnya gitu. Itu kan jauh gitu. Jadi udah nggak mungkin gitu. Jadi sayangnya itu dibungkus dengan retorika yang memang cukup canggih sih menurut saya. Dalam istilah Sukidi ya sangat santun gitu kan. Ya Machiavelli Jawa lah istilah dia itu. Menghalalkan segala cara tapi dengan gaya yang santun dan seterusnya itu. Saya nggak bisa tuh kayak gitu. Saya dari dulu kalau cerita pujangga Jawa saya lebih suka Wisanggeni yang ngoko, yang gondrong, yang tapi jujur ketimbang yang kromo-kromo gitu tapi nikam dari belakang gitu, korupsi gitu kan. Itu paradoks dalam masyarakat Jawa itu. Luar biasa. Buat teman-teman Keadilan TV, demikian podcast bersama Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Silakan kirim komentar dan pandangannya. Yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Keadilan TV. Ikuti terus juga berita keadilan.id dan di magazine kita keadilan.co.id. Maaf kalau ada kata yang salah. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Salam ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Mantap. Harus lengkap. Jangan persatuan aja. Oke, luar biasa.